Nah, ya, halaman kedua. Ya, sip. Abras al-mukhalafat fi murabaha al-aqar. Nah, ini beberapa contoh penyimpangan ya di dalam akad murabahah atau akad KPR yang menggunakan akad murabahah. Yang pertama, nah ini penyimpangan ini sering terjadi ya ada di luar negeri maupun di Indonesia. Contoh penyimpangannya adalah yang pertama, tauqi'ul bank ya akdal bai' lil amin qabla syira al-bank al-aqar min malikihi. Jadi bank menandatangani ya akad jual beli ya kepada nasabah sebelum membeli properti tersebut dari developer ya atau dari pemiliknya. Nah, dulu ini sering terjadi juga. Kalau sekarang alhamdulillah ini sudah bisa diantisipasi dan sudah lebih teredukasi ya pihak lembaga keuangan. Jadi tidak ada akad murabahah di depan. Ya, tidak ada akad murabahah di depan. Nah, ini dulu sering terjadi penyimpangan ini. Jadi nasabah dan bank itu menandatangani akad dulu. Ya, akad murabahah. Padahal bank belum membeli objek tersebut dari pihak developer. Wahada min bai al-insan ma la jumlah. Wahwa mamnu' syar'an. Ini merupakan skema menjual barang yang belum dimiliki. Nah, ini terlarang secara syariah. Nah, kemudian yang kedua, contoh penyimpangan yang ada di lapangan ya di perbankan baik di luar negeri ataupun di Indonesia, ini juga sering terjadi di Indonesia. Syira'ul amin bil aqar min malikihi qabla tamwil al-bank. Nah, jadi nasabah terlebih dahulu membeli kepada pihak developer ya baik itu dengan membayar booking fee ya kepada developer atau dengan mengunci unit atau adanya kesepakatan apapun antara nasabah kepada developer ya. Nah, ini sudah terjadi jual beli. Maka kalau sudah nah ini dijelaskan ya di kalimat berikutnya sawaun akana bitaqi aqda syira ya am syira di bidaf'ah muqaddamah am bil urbun ya baik dengan menandatangani komitmen beli ya dengan apa namanya developer atau dengan membayar booking fee atau dengan membayar DP. Nah, ini berarti sudah terjadi transaksi. Ya, sudah terjadi akad antara nasabah dengan developer ya. Nah, kalau nasabah sudah membayar DP atau sudah membayar booking fee atau sudah menandatangani PPJB biasanya ya, itu masyara'uhu minal bank bil ajal, kemudian bank membeli dengan skema kredit wahada min qabil buyu al-ainah. Nah, maka ini merupakan bentuk jual beli ainah ya, ain jual beli inah. Wahia mamnu'ah syar'an, ini dilarang secara syariah. Kenapa disebut jual beli inah? Karena rumah itu sudah jadi milik nasabah. Ya, nasabah menjual secara tunai kepada bank, kemudian dibeli kembali oleh nasabah secara kredit. Nah, ini merupakan skema jual beli inah mi'ah fil mi'ah, 100% skema jual beli inah. Ya, sama seperti skema refinancing, ya, skema refinancing biasanya di konvensional itu nasabah-nasabah yang membutuhkan uang, ya, apa namanya, menyekolahkan sertifikat rumahnya atau sertifikat asetnya kepada bank, bank membeli propertinya, ya, secara tunai, kemudian nasabah membeli kembali dari bank secara kredit. Nah, ini merupakan skema jual beli ainah. Nah, jadi jual beli ainah ini sebetulnya adalah kamuflase riba, ya, artinya adalah kamuflase riba, di mana sejatinya jual beli ini tidak ada ya, jadi nasabah hanya menginginkan apa namanya diberikan uang ya, diberikan uang. Nah, ini hati-hati. Kemudian yang ketiga, penyimpangan yang sering terjadi juga, yang ketiga, geser ke bawah sedikit ya. Ada yang kepotong. Oke. Istimal akdu tamwil ala syart tahmil al-amil gharamat inda ta'akhara anis sadad. Jadi akad pembiayaan dilakukan dengan adanya persyaratan denda keterlambatan ya bagi nasabah. Nah, ini juga termasuk bentuk penyimpangan ya yang ada di kredit murabahah. Alhamdulillah sekarang di Indonesia pun denda keterlambatan sudah tidak terlalu menjadi isu karena sudah dihilangkan ya, sudah dihilangkan untuk seluruh produk pembiayaan. Nah, baik, selanjutnya
halaman yang berikutnya. Oke, ya itu tadi skema akad KPR menggunakan murabahah ya yang ada di Bank Al-Bilad. Kemudian menggunakan akad yang berikutnya yaitu akad ijarah tamwiliyah. Ya, akad ijarah tamwiliyah itu akad ijarah ya akad sewa. Ini akad sewa yang digunakan untuk pembiayaan. Sewa pembiayaan artinya ya. Al-ijarah at-tamwil kalau di Indonesia namanya akad ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, tapi kalau di Indonesia itu di-combine. Nah, itu bedanya. Kalau di Bank Al-Bilad ini di sini hanya menggunakan skema ijarah at-tamwiliyah. Ya, artinya hanya ada satu akad di sini. Ada akad ijarah muntahiyah bitamlik di sini. Nah, tapi kalau di Indonesia itu menggunakan skema musyarakah mutanaqisah yang digabung dengan akad ijarah muntahiyah di at-tamlik. Nah, jadi kalau di Indonesia masuk ke dalam hybrid kontrak ya akad KPR ada beberapa bank yang menggunakan skema MMQ ini setahu saya ya di antaranya Bank Muamalat ya kemudian Bank OCBC NISP ya kemudian Bank lupa saya ya nanti bisa dicek di Google ya ada beberapa perbankan di Indonesia yang menggunakan akad selain murabahah untuk produk KPR. Nah, apa perbedaannya kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang apa perbedaan dengan skema murni ijarah? Ya, kalau di Indonesia kan menggunakan musyarakah yang digabung dengan ijarah. Kalau di Bank Al-Bilad ini murni menggunakan akad ijarah. Ya. Al-ijarah atau milih fil akar hiya tariqah tamwiliyah tatakawan min adad min al-khatawat tabda biwa'di min al-amil bi istijar akar. Jadi akad ijarah pembiayaan ini adalah salah satu cara pembiayaan ya yang tergabung dari beberapa tahapan ya tergabung dari beberapa tahapan dimulai dari janji dari nasabah untuk menyewa sebuah objek properti. Kalau yang di murabahah tadi janji untuk membeli. Nah, kalau di ijarah di sini janji untuk menyewa. Ya, janji untuk ya fayashtarihul bank summa yu'ajiruhu lil amil bi ujrah wa mudah muhaddadatain. Ya, jadi tahapan berikutnya adalah setelah nasabah komitmen janji sewa, maka bank akan membeli properti itu kepada supplier atau kepada developer, kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan ujrah dan tempo waktu tertentu. Ya. Waktu tabak fi hadhil mudah ahkam al-ijarah. Nah, pada tahapan ini diterapkanlah hukum-hukum akad ijarah. Ya. Nah, ini perbedaannya ya. Nanti ada pembahasan perbedaan antara murabahah KPR murabahah dengan KPR ijarah di sini. Nah, kalau di sini berarti ada dua tahapan nih. Tahapan ini diterapkan konsekuensi akad ijarah. Apa itu? Ya. Fa'idha saddada jami ad-dafa'at al-ijariyah walam yakhillu bi iltizamatihi fil akli fa inal bank yamlikuhu iyyahu bil bai' bina'an ala wa'ad sabiq au bil hibah asba ma yanus alaihi ala aqd. Ya, jadi kalau nasabah sudah melunasi semua biaya sewa, ya, biaya sewa yang disepakati misalnya 5 tahun atau 10 tahun atau orang disepakati, ya, maka bank ya akan memberikan kepemilikan rumah tersebut karena sebelumnya kan milik bank, ya, jadi nasabah akadnya hanya sewa. Nah, setelah nasabah membayar sewa sekian tahun, ya, bank akan memberikan kepemilikan rumah ini kepada nasabah ya sebagaimana janji yang telah disepakati di akad awal yaitu bil hibah ya jadi ini namanya akad ijarah muntahiyah bil hibah kalau di sini ya akad ijarah muntahiyah bil hibah ada juga akad ijarah muntahiyah bil bai' ya, tapi yang diterapkan di Bank Al-Bilad ini adalah ijarah muntahiyah bil hibah ya, tapi secara umum tetap disebut dengan al-ijarah muntahiyah bit tamlik ya wal ijar ma'a al-wa'd bitamlik al-wa'd bitamlik ya. Oke, kemudian ke bawah lihat khutuatnya tahap langsung ke bagiannya saja, langsung ke bagiannya. Oke, ini hampir mirip seperti yang tadi ya al-bidayah dari kanan nasabah mengutarakan keinginannya terkait objek properti yang ingin dibeli ya, kemudian dilakukan screening ke bawah ya. Al-amil makbul itimanian lil bank, nasabah melakukan screening
kreditnya apakah layak atau tidak, BI checking, pengecekan kapitalnya, ya, kemudian kolateralnya dan lain-lain. Kalau tidak maka tidak jadi. Kalau lulus, ya, baru bank memberikan surat penawaran SP3. Kalau di sini tadi yang saya katakan, ya, kalau di Indonesia SP3 ini di bawah, ya, di bawah setelah dianalisis propertinya. Tapi kalau di Bank Albilad, setelah nasabah bila dinyatakan layak kredit, langsung diberikan penawaran, ya, penawaran terkait margin, tenor, dan apa namanya, cicilan, ya. Nah, kemudian kalau nasabah menerima, nasabah diminta menyerahkan domanat, ya, jaminan-jaminan, yaitu persyaratan-persyaratan, ya, ada seperti di Indonesia KTP, KK, surat nikah, slip gaji, kemudian hamis jizyah, ya. Oke, kemudian setelah itu nasabah diminta menyerahkan dokumen-dokumen properti yang di bawahnya langsung ke bawah, ya. Terus dokumen properti seperti SHM, kemudian SHGB, ya, kalau lulus, ya, kalau lulus dengan artinya rumahnya cakap atau layak menurut perbankan, maka bank akan membeli, sama seperti di murabahah. Sampai tahapan ini masih sama. Bank akan membeli, meskipun akadnya ijarah, di sini bank akan membeli dengan akad khiyar syarat, ya, dengan akad khiyar syarat. Ya, kemudian pihak developer apakah menerima atau menolak, ya. Kalau menerima maka bank langsung membeli dan melakukan serah terima. Ya, oke. Kemudian ke atas lagi, jadi kita percepat, ya. Nah, setelah dibeli oleh bank, kalau di akad murabahah tadi kan bank langsung melakukan jual beli akad murabahah kepada nasabah. Kalau di sini enggak, ya. Yu'ajirul bank al-aqar alal amil bil ajal wa dafa'at al-mutafaq alaiha salafan. Ya, di sini bank melakukan akad ijarah, akad sewa kepada nasabah. Ya, akad sewa, jadi bukan akad jual beli. Nah, maka di sini statusnya rumah masih milik perbankan. Ya, nanti di sini akan dijelaskan berapa biaya sewa bulanan, ya, berapa biaya sewa atau biaya sewa per tahun, ya. Nah, kalau nasabah menerima, ya, maka apa namanya, dilanjutkan akad sewa. Oke. Nah, kemudian sisanya sama. Jadi bedanya cuma di sini saja, ya. Kalau yang tadi murabahah akadnya adalah jual beli, kalau di sini akadnya akad sewa. Kemudian properti akan dibalik nama ke nama bank kalau di sana, kalau di Bank Albilad. Kemudian nasabah membayar cicilan sewa. Kemudian diakhiri dengan ke atas lagi, ke atas sedikit. Oke. Yumalikul bank al-amil al-aqar bima ittafaqa alaihi fil aqdi, ya. Wa yufragul aqar ismul amil. Nah, jadi setelah cicilan sewanya selesai, maka bank akan memberikan kepemilikan rumah itu, ya, secara hibah kepada nasabah, ya, sesuai dengan kesepakatan. Kalau sewa sekian sampai sekian tahun, maka rumah otomatis jadi milik nasabah, ya, setelah sekian tahun. Nah, selesai, rumah menjadi milik nasabah. Oke, kemudian ke bawah, halaman yang berikutnya. Halaman yang berikutnya. Oke. Abruz al-mukhalafat di akhir ijarah atau miriyah fil aqad. Beberapa penyimpangan, ya, di dalam akad ijarah atau miriyah, ijarah mentah ya ditamlik, di dalam akad KPR. Yang pertama, tauqi al-amil, nasabah, ya, menandatangani akad ijarah minal bank, dari perbankan, ya, di akar muayyan qabla syira al-bank lahu. Jadi nasabah tanda tangan dulu nih akad sewa, ya, properti kepada bank, padahal bank belum membeli objek tersebut dari pihak developer. Nah, ini sama, hampir sama seperti akad murabahah tadi. Adanya akad sebelum bank memiliki objek. Ini adalah penyimpangan. Kemudian yang kedua, tauqi aqdal ijarah ma'a aqdit tamlik ala ain wahidah fi waktin wahid. Penandatanganan akad ijarah, ya, bersamaan dengan akad kepemilikan, ya, atau hibah, ya, terhadap satu objek yang sama di waktu yang sama, ya. Nah, ini nggak boleh, ya, dalam akad IMBT nggak boleh akad ijarah digabung dengan akad jual beli atau digabung dengan akad hibah, ya. Kenapa? Karena akan terjadi konflik of interest
antara kedua konsekuensi akad ini. Apakah yang berlaku konsekuensi akad sewa, apakah yang berlaku konsekuensi akad jual beli atau hibah. Karena ini berkaitan dengan tanggungan terhadap objek rumah. Resiko rumah siapa yang menanggung jika terjadi kebakaran atau jika terjadi rusak, kemudian biaya asuransinya siapa yang menanggung, kemudian resiko-resiko terhadap rumah, yaitu siapa yang menanggung. Jadi nggak boleh digabung, ya. Nah, ini seperti skema leasing konvensional. Adanya penggabungan antara akad jual beli dengan akad sewa. Ya, ini seperti skema di leasing konvensional. Nah, ini yang nggak boleh. Di sini wal wajib, ya, faslul ijarah anit tamlik. Yang wajib adalah dipisah antara akad ijarah dengan konsekuensi kepemilikan rumah, ya. Fatutobak fi muddah akdil ijarah ahkamuha. Maka kalau selama masih akadnya adalah akad ijarah, maka berlaku konsekuensi akad ijarah. Artinya biaya susut, ya, apa sih namanya, penyusutan, ya, biaya penyusutan, kemudian biaya amortisasi dan lain sebagainya, asuransi, ya, itu masih ditanggung oleh pihak perbankan. Nah, setelah masa sewa berakhir baru yaitu matutobak ahkam at-tamlik ba'da dzalik. Jadi setelah akad sewa berakhir barulah konsekuensi kepemilikan berpindah kepada nasabah. Nah, ini yang sulit ditetapkan di Indonesia. Ya, makanya skema leasing ini, ya, skema leasing dengan akad IMBT murni di Indonesia itu tidak diterapkan. Ya, tidak diterapkan karena bias dengan akad leasing konvensional. Makanya di Indonesia lebih menggunakan akad musyarakah mutanafisah, ya, dengan akad musyarakah mutanafisah dengan janji beli, ya, janji beli kembali, ya, janji buyback kembali saham milik perbankan, ya, di mana bank mengambil untung dari akad sama. Dari akad ini ijarah muntahiyah di tamlik. Jadi digabung. Kalau di Indonesia sudah kita jelaskan, ya, skema MMQ di pertemuan yang sebelumnya, itu digabung dengan akad IMDT, musyarakah mutanakisah digabung dengan akad ijarah muntahiyah di tamlik. Kalau di Indonesia, ini menurut saya memang lebih tepat, ya, lebih tepat, lebih bagus akad yang ada di Indonesia karena ini lebih mudah diterapkan secara syariahnya ketimbang murni menggunakan akad IMBT, ya, ijarah muntahiyah di tamlik seperti di Bank Al-Bilad ini. Kemudian yang ketiga, penyimpangan, geser ke bawah lagi. Geser ke bawah. Oke. Poin yang ketiga, di antara bentuk penyimpangan, tahmilul amil doman al-aqad. Nah, ini di akad sewa, padahal akad dengan bank adalah akad sewa. Tapi konsekuensi yang terjadi, ya, nasabah ternyata menanggung risiko terhadap objek properti. Contohnya seperti apa? Halak, ya, seperti risiko musnah, ya, karena kebakaran atau karena yang lainnya, kemusnahan, wasianah al asasiyah, biaya servis pokok, ya, biaya servis pokok misalnya kalau rumah itu kalau kendaraan servis pokok itu servis besar, ya. Kalau di rumah mungkin biaya renovasi besar, ya, seperti plumbing, ya. Plumbing itu pengairan, kemudian listrik, ya, itu kan termasuk renovasi yang besar, ya, fondasi. Nah, ini diminta ditanggung oleh nasabah. Ini bentuk penyimpangan, ya. Kemudian watakmin, asuransi juga ditanggung oleh nasabah. Seharusnya kalau dengan akad ijarah muntahi betamlik, biaya asuransi ini masih ditanggung oleh pihak perbankan, ya. Hina an-nadhaman wajib alal muajir wa huwal bank. Ya, jadi tanggungan selama akad sewa ini itu dipegang oleh muajir, pihak yang memberikan sewa. Semua risiko terhadap objek harusnya masih tanggungan bank, ya. Walil bank an yura'i takarif at-ta'min inda ihtisab al-ujrah musbakan. Jadi harusnya bank mengambil biaya asuransi itu, ya, ketika jadi di muka, ya, pembayaran di muka. Harusnya nggak boleh, ya. Nah, kalau di murabahah boleh, nasabah yang bayar asuransi boleh karena nasabah yang beli. Tapi kalau di akad ijarah muntahiyah bitamlik nggak boleh nasabah diminta membayar biaya asuransi di muka, ya, nggak boleh. Karena rumah tersebut masih tanggungan siapa? Tanggungan bank, ya, pemiliknya adalah bank. Kemudian yang keempat, di antara bentuk penyimpangan akad KPR dengan IMBT, ya, Rabtut tagayur itu variabel, ya, variabel. Bil ujrah, variabel ujrah, ya, bimuas perubahan, ya, Rabtut tagayur fil ujrah bimuasyir gair mundabit. Di antara bentuk penyimpangan, ya,
Jadi variabel biaya sewa itu berubah-ubah, ya, berubah-ubah dengan variabel yang tidak tetap. Au mu'asyir mabni ala mu'adalah dakhiliyah. Atau variabel biaya sewanya, ya, nisbah sewanya itu mengacu kepada persentase yang subjektif yang ditentukan oleh pihak perbankan, ya, di mana variabel ini ghair mu'alanah, tidak diumumkan, atau ghair ma'lumah, atau tidak diketahui indal umala, oleh nasabah sebelumnya. Wa hadza fihi gharar fahish, ini merupakan bentuk gharar, ya, gharar yang besar, ya, gharar yang menyebabkan transaksi itu menjadi haram. Jadi kalau menggunakan akad ijarah KPR ini, akad pembiayaan KPR ini, persentase margin sewa itu harus mengacu ke persentase yang diketahui secara umum, ya, diketahui secara umum. Bisa mengacu kepada harga sewa properti di sekitar, ya, objek yang dibeli, ya, atau bisa mengacu ke, ada itu nilai-nilainya, ke apa saya lupa, lembaga apa itu, ya, penilai, ya, penilai sewa itu ada, ya, atau bisa mengacu ke variabel-variabel yang memang itu diketahui, ya, diketahui oleh konsumen. Jadi bukan seenaknya memberikan margin sewa, ya, margin sewa, tapi dengan variabel-variabel yang diketahui oleh nasabah. Oke, kemudian selanjutnya sedikit lagi satu bahasan lagi untuk pertemuan ini. Ya, materinya memang padat, ya. Terus abraz al-furuq bainal murabahah wal ijarah at-tamliyah. Beberapa perbedaan skema, ya, perbedaan secara syariah maksudnya, ya, bahwa perbedaan antara akad murabahah dengan akad ijarah tamliyah di akad KPR ini. Yang pertama, milkiyatul aqar, kepemilikan properti, ya, perbedaannya pada poin kepemilikan properti. Fil murabahah, di dalam akad murabahah di poin 1 ini, ya, dan taqilu milkiyah al-aqar min al-bank lil amil inda tawfi al-aqdi. Kepemilikan rumah berpindah dari pihak perbankan kepada nasabah ketika tanda tangan akad. Ya, jadi ketika akad murabahah, maka secara otomatis rumah itu berpindah kepemilikan dari pihak perbankan kepada nasabah, ya. Wala yu'athiru baqa al-aqad bismil bank. Nah, tidak berpengaruh, ya, apa namanya, penamaan sertifikat yang diatasnamakan oleh bank. Jadi kalau di Bank Al-Bilad itu setelah tanda tangan akad murabahah, rumahnya dibalik nama ke nama bank, bukan ke nama nasabah. Di sini dinyatakan nggak berpengaruh, meskipun namanya masih nama bank, ya, tapi kepemilikan adalah kepemilikan nasabah. Jadi secara tidak langsung di sini ditegaskan skema yang di Indonesia pun benar, ya, meskipun nama ketika akad murabahah di Indonesia tidak dibalik nama kepada pihak nasabah, tapi dibiarkan saja masih menjadi nama, misalnya nama PT, ya, nama PT, SHGB, ya, kalau developer itu biasa SHGB masih nama PT. Nah, maka ini pun tetap sah sama, ya, karena di sini pun ketika akad murabahah nama properti masih nama bank, nggak dibalik nama ke nama nasabah, itu dikatakan sah. Maka secara tidak langsung di Indonesia pun ketika nama tidak dibalik nama atas nama nasabah, maka itu pun sah, karena sudah terjadi perpindahan melalui akad dan berpindahan resiko penanggungan terhadap objek. Jadi penamaan tidak terlalu berpengaruh secara aspek syariah. Kenapa penamaan nggak berpengaruh meskipun li'anna dzalika min qabil ar-rahmi la al-milk, ya, karena di sini kenapa dinamain dengan nama perbankan, karena untuk jaminan, ya, karena untuk jaminan kalau nasabah mangkir, kabur, atau nggak bayar, maka rumah aman, ya, bank atas namanya masih atas nama bank. Nah, tapi di Indonesia justru sebetulnya lebih syariah, ya, lebih syariah. Kenapa? Karena di Indonesia nggak dinamain sama nama bank. Kalau udah dibeli itu nggak dinamain, tapi dibiarkan saja menjadi nama developer. Setelah nasabah nanti sudah jelas, ya, atau sudah mencapai titik tertentu, apa yang buka kalau mati. Setelah mencapai periode tertentu, baru dibalik nama ke nama nasabah. Seperti itu. Amma fil ijarah atau miliyah, fayabqa al-aqar fi milkil bank muddah al-ijarah. Nah, adapun dalam akad ijarah atau miliyah, ketika akad nasabah dengan bank,
kepemilikan properti tidak berpindah, ya artinya tetap milik perbankan sampai masa akad ijarah itu berakhir. Wala yantakil lil amil illa bitamlik al-bank al-akhar lil amil, ya ke bawah lagi, geser ke bawah. Nah, jadi kepemilikan kelewat sedikit, kelewat poin keempat tadi, poin keempat. Ketiga aman. Oke. Ini kelewat itu kan berapa ya? 2 berarti. Oh ya, atas lagi dikit. Oke, cukup. Ya, jadi pada poin yang pertama ini perbedaannya dengan akad murabahah. Kalau akad murabahah ketika akad rumah langsung berpindah kepemilikan menjadi milik nasabah. Kalau menggunakan akad ijarah tamliyah, maka selama masa cicilan rumah masih menjadi milik perbankan. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian sama di Indonesia akad yang bank yang menggunakan akad MMQ dan akad IMBT, yaitu ketika akad maka di situ nasabah belum memiliki 100% objek properti. Tapi masih bersyirkah dengan pihak bank, ya. Misalnya nasabah bayar DP 20%. Jadi nisbah kepemilikan nasabah 20%, nisbah kepemilikan bank 80%. Nah, seiring cicilan saham milik bank dicicil terus, ya, dengan skema decreasing musyarakah, ya. Lama-kelamaan saham nasabah naik menjadi 30, 40 sampai 100% jadi milik nasabah dan saham milik perbankan habis. Nah, selain ada jual beli saham milik bank, nasabah juga membayar biaya sewa, ya, biaya sewa yang nanti dibagi hasil karena ada nisbah kepemilikan nasabah di situ antara bank dengan nasabah itu kalau di Indonesia. Kemudian perbedaan yang kedua terkait dhamanul aqar, tanggungan atau jaminan terhadap objek properti. Fil murabahah, dalam akad murabahah, yatahammalul amil dhaman al-aqar ba'da syira'ihi. Ya, setelah akad KPR, nasabah menanggung resiko rumah. Rumahnya nanti rusak, ada bencana, ya, atau apapun, maka nasabah yang menanggung. Bainama fil ijarah at-tamliyah yatahammalul bank dhaman al-aqar tawal muddah al-ijarah hatta tamlikul aqar lil amil. Adapun dalam skema ijarah tamliyah, ijarah mutahyidit tamlik, ya, setelah akad KPR, rumah itu masih menjadi tanggungan bank, ya, meskipun bank melemparnya kembali kepada asuransi, ya. Jadi nasabah bank masih menanggung risiko rumah. Kalau risiko rumah susut, bencana atau apapun, bank yang masih menanggung. Ini bedanya dengan akad murabahah. Kemudian yang ketiga, perbedaannya dengan akad murabahah, at-taghayyur fi a'id at-tamwil. Perubahan margin, ya, perubahan margin pembiayaan. Nah, jadi kalau ini la yajuz an yakuna saman mutaghayyiran fi al-murabahah. Di dalam akad murabahah, harga cicilan itu nggak boleh berubah, harus tetap flat, ya, fix. Ya, meskipun ada skema step up. Skema step up itu misalnya 5 tahun pertama bayar cicilan 2 juta, 5 tahun berikutnya bayar cicilan jadi 4 juta. Jadi ada skema naik dari murah ke mahal, itu nggak ada masalah selama total harga rumah misalnya disepakati 300 juta atau 500 juta. Nggak berubah, itu dalam akad murabahah. Bainama yajuz, adapun dalam akad ijarah muntahidat tamlik atau akad MMQ di Indonesia, ya, yajuz antakunal ujrah mutaghayyirah fil ijarah at-tamliyah, ya, bisyurutiha. Jadi kalau akadnya MMQ, maka ada kemungkinan perubahan margin mengikuti annual fee, ya, annual fee yang ditetapkan oleh pihak perbankan. Ini mirip dengan skema floating rate yang ada di perbankan konvensional. Skema floating, jadi tiap tahun bisa berubah. Kalau di bank konven tiap tahun suku bunga berubah, ya, kalau di bank syariah, di KPR setiap tahun nisbah ujroh bisa berubah seperti itu. Berbeda dengan akad merubah. Oke, ke bawah lagi, sedikit lagi. Nah, yang keempat, ini perbedaan terakhir antara akad murabahah dengan akad ijarah tamwiliyah, ya. Ta'dil aid at-tamwil, adanya restrukturisasi margin pembiayaan. Di dalam akad murabahah, ta'dil as-sanad biziyadah ba'da tauqiq al-murabahah. Kalau di akad murabahah nggak boleh ada restruk,
Ya, tidak boleh ada restrukturisasi margin atau restrukturisasi bunga ya, atau restrukturisasi harga murabahah. Bi anna dain sabata fi zimmah al-amil, karena sudah menjadi piutang nasabah. Nggak boleh direstruk. Ya, kalau piutang direstrukturisasi itu riba. Ya, ada piutang direstrukturisasi nambah margin itu riba. Bainama yajuz ta'dil al-ujra ba'da tawqi aqdal ijara atau miliyah bi ittifaq at-tarafain li mudad lahiqah. Jadi kalau dalam akad ijara atau miliyah atau di Indonesia MMQ ya, musyarakah mutanafisah, itu boleh ada restruk. Jadi tahun pertama bank ambil margin sekian. Tahun berikutnya bank ambil margin sekian. Ya, misalnya atau dari kepentingan nasabah juga, nasabah tahun depan kesulitan membayar biaya sewa yang mahal. Oke, berarti masa sewa diperpanjang, misalnya jadi sekian tahun, yang tadinya mungkin 10 tahun jadi 15 tahun, biaya sewa per bulannya jadi sekian. Nah, itu direstruk, itu boleh. Ya, direstrukturisasi. Nah, itu kalau di akad ijazah tamiliyah atau musyarakah mutanah, kalau di akad murabahah itu nggak boleh. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, bab selanjutnya. Oh, masih ada satu lagi. Ya, masih ada satu lagi. Apa namanya, perbedaan ya antara akad murabahah dengan ijazah tamwilah. Tamdidul aqdi tamwil biziyadah fil aid. Jadi adanya perpanjangan apa namanya, akad pembiayaan dengan pertambahan margin. Ini sama seperti tadi ya. Tidak boleh adanya restruk. Karena kenapa? Karena restrukturisasi itu biasanya berimbas dengan bertambahnya margin. Nah, ini sama ya konsekuensinya seperti pasal yang sebelumnya. Kalau dalam murabahah nggak boleh adanya perpanjangan waktu cicilan restrukturisasi dengan pertambahan margin. Ya, kalau di MMQ atau di ijarah atau media itu boleh. Ya, karena barang masih milik bank. Jadi kalau mau nambah di cicilan sewa ya, maka bisa direstrukturisasi pengambilan margin dari pihak perbankan dengan ajal yang baru, dengan tempo yang baru, dan dengan margin yang baru. Itu perbedaan ya. Ini udah selesai bab pertama. Coba bab selanjutnya apa? Oke, itu tadi sebetulnya baru mukaddimah. Yang baru mukaddimah terkait dengan akad KPR di Bank Al-Bilad dengan skema murabahah yang pertama, kemudian yang kedua dengan skema ijarah tamwiliyah. Di Indonesia tidak murni ijarah tamwiliyah, tapi digabung dengan akad musyarakah mutanafisah. Tadi disebutkan karakternya, ini disebutkan konsekuensi masing-masing, flow chart masing-masing, kemudian disebutkan perbedaannya antara KPR murabahah dengan akad KPR ijarah tamwiliyah. Baik, saya kira cukup kajian malam ini sampai di sini. Insya Allah nanti dilanjutkan di session yang berikutnya ya, kurang lebih insya Allah 2 pekan yang akan datang ya. Jadi kita baru bahas kajian kitab ini baru muqaddimah ya, baru muqaddimah. Nanti kita baru masuk ke al-faslul awal ya. Bab yang pertama di pertemuan ini. Bila itu kalau ada yang ditanyakan silakan.